Pemirsa, terima kasih Anda masih di A-News Prime bersama dengan saya Camar Haenda. Kita akan ke informasi menarik pemirsa, dan informasi yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan serangan udara Zionis Israel yang terus mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur pemukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan. Perang antara Israel dan Hizbullah semakin mencekam dan mengancam keselamatan warga sipil. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap Zionis Israel di Lebanon Selatan. Drone Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Israel saat melakukan agresi militernya di Lebanon Selatan. Pada pantauan drone milik Hizbullah, tank Merkava milik Israel meledak usai mendapat serangan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini semakin mengecam dan ribuan orang tewas. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke pasukan Zionis Israel di Lebanon. Serangan drone tersebut merupakan serangan terbesar Hizbullah terhadap Israel sejak gencatan senjata yang rapuh disepakati pada pertengahan April lalu. Serangan drone Hizbullah menghantam tenda yang menampung pasukan Israel di Naqoura serta menargetkan sekumpulan tentara Israel di kamp hutan Galilea, kendaraan militer serta fasilitas militer di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Dalam serangan ini, Hizbullah melancarkan serangan menggunakan drone kamikaze berteknologi serat optik dan salvo roket. Kelompok Hizbullah mengumumkan 37 serangan menargetkan pasukan militer Israel di Lebanon Selatan dan Israel bagian utara selama 24 jam terakhir. Serangan drone tersebut sebagai pembalasan atas gempuran brutal pasukan Israel sebelumnya. Israel kembali serang kota Nabatiyah di Lebanon Selatan. Serangan terjadi setelah tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Pemirsa, asap yang membumbung tinggi usai Israel menyerang desa-desa di kota Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelum melakukan serangan, tentara Israel menginstruksikan warga Habosh, For Sahmar, Ain Kana, Nabatiyah, Al-Tahta, dan Faruman untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salah mengatakan bahwa peringatan evakuasi berulang yang memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka sama dengan hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional. Selanjutnya, pemirsa, PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah PBB memicu kemarahan Tel Aviv hingga memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan di wilayah konflik. Langkah ini memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sebelumnya, PBB tengah menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan itu secara rutin disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyampaikan, keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tidak dapat diterima.
Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin PBB. The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable. We saw the lies in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General. Sebelumnya laporan PBB tahun 2025 menyebut adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Laporan itu menyebut Inspektur PBB telah berupaya untuk menginvestigasi hal ini, namun aksesnya ke fasilitas tersebut ditolak. Serangan udara militer Israel kembali menargetkan pemukiman warga sipil di kawasan Beirut, Lebanon. Militer Israel mengklaim di dalam kompleks perumahan terdapat persembunyian militer Hizbullah. Asap tebal membumbung tinggi di atas kawasan selatan Beirut setelah serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen. Serangan ini menghancurkan unit hunian tempat tinggal warga sipil, bahkan melewaskan sejumlah orang dan melukai lainnya. Militer Israel mengkonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan targetnya adalah fasilitas militer Hizbullah yang bersembunyi di dalam kompleks perumahan. Namun klaim militer Israel tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Seorang prajurit wanita dari unit elit Zionis Israel tewas diserang drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Kematian Sersan Rotem mendapat perhatian khusus Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai tewas diserang drone pejuang Hizbullah, Sersan Rotem tentara elit Zionis Israel dimakamkan. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat hadir untuk mengantar jenazah ke tempat terakhirnya. Isak tangis keluarga pun pecah usai Sersan Rotem dimakamkan. Sebelumnya, Sersan Rotem tewas usai mendapat serangan drone dari pejuang Hizbullah saat bertugas di dekat perbatasan utara. Netanyahu dan istri melalui media sosial X menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Sersan Rotem. Selain itu, ia menyampaikan pengabdiannya kepada negara akan terukir di hati semua orang.